Mungkin hal ini kita tidak bisa bayangkan kalau di Indonesia. Tapi siapa yang menyangka misalnya dahulu kaum muslimin di Suriah, mereka belajar kitab ini dan akhirnya mereka mempraktekannya. Ketika akhirnya terjadi perang Suriah antara kaum muslimin melawan orang Syiah Nusairiyah kafir. Kalau tidak ada air, tidak bisa wudu, tidak bisa mandi, maka pakai tanah. Berarti apa? Tayamum. Nah, ini kondisinya adalah ada orang tidak bisa wudu, tidak bisa mandi, tidak bisa tayamum. Bagaimana itu? Coba dibaca. Jika seorang muslim tidak mendapatkan air dan debu dan tidak juga mampu mendapatkannya atau mendapatkannya tetapi dia tidak mampu berwudu dan bertayamum, dia boleh mengerjakan salat dengan keadaan yang dialaminya, seperti orang yang terikat yang tidak bisa berwudu dan bertayamum. Ya. Kalau ada orang tidak mampu bersuci pakai air, tidak sanggup juga bersuci dengan tanah atau debu, artinya tidak bisa wudu, tidak bisa tayamum, tidak bisa mandi, tidak bisa tayamum. Seperti orang yang dalam keadaan terikat. Misal ada orang muslim kemudian dipenjara oleh orang kafir, tidak diberikan baju, dipenjara, tidak diberikan air, jadi buang air di situ, tidur di situ. Ya, kalau dia mau sholat ya sholatnya di situ, tapi masalahnya tangannya terikat, misalnya ke belakang. Bagaimana wudunya? Bagaimana tayamumnya? Mungkin hal ini kita tidak bisa bayangkan kalau di Indonesia. Tapi siapa yang menyangka misalnya dahulu kaum muslimin di Suriah, mereka belajar kitab ini dan akhirnya mereka mempraktekannya. Ketika akhirnya terjadi perang Suriah antara kaum muslimin melawan orang Syiah Nusairiyah kafir. Kemudian sebagian mereka ditangkap, sebagian mereka dibunuh di tempat, sebagian mereka dikubur hidup-hidup. Mungkin pelajaran ketika itu mereka bilang, kapan saya mempraktekannya seperti ini? Kayaknya nggak terbayang. Akhirnya kejadian. Maka ini hendaknya juga menjadi perhatian kita, bahwa kita tidak pernah tahu kapan ilmu ini akhirnya kita praktekkan. Intinya, kalau seorang muslim dalam keadaan terikat, sehingga tidak bisa wudu, tidak bisa tayamum, maka dia sholat meskipun tanpa wudu, meskipun tanpa tayamum.